balik lagi dengan podcast di Teknik Elektro. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang konsentrasi ketiga. Nah, tadi kita sebelum-sebelumnya tuh udah ngebahas tentang konsentrasi dari kontrol, terus yang robotika, dan juga dari komputer. Nah, sekarang ini konsentrasi yang terakhir, yaitu konsentrasi teknik telekomunikasi. Nah, di sini udah bareng sama aku. Boleh dong dikenalin diri sambil lambai tangan dulu mungkin. Halo. Nah, halo. Tangannya ikut ngeblur ini ya. Apa. Jadi aku mau nanya dulu nih, di sini lebih kakak tingkatan lah ya. Nah, jadi aku manggilnya Kok Clarence. Boleh dong Kok Clarence sebutin kayak namanya siapa, dari angkatan berapa gitu. Oke, ya. Halo semuanya. Nama saya Clarence, saya dari angkatan 2017. Oke, jadi di sini kita santai aja kali ya kalau buat ngobrol-ngobrolnya. Nah, Oke. sesuai dengan judulnya gitu kan, kita mau ngebahas tentang konsentrasi di teknik elektro. Nah, Koko nih sebenarnya konsentrasi telekomunikasi artinya ya, Kok? Saya sebetulnya konsentrasi komputer sih. Oh, Cuman memang saya beberapa ngambil mata kuliahnya itu ambil mata kuliah yang dari telekomunikasi gitu. Untuk yang mata kuliah apa pilihan ya. ya. Nah, saya ngambil yang telekomunikasi gitu. Oh, jadi ya, aku mau nanya-nanya banyak tentang yang Koko ambil mata kuliah telekomunikasinya nih kok. Karena kan kita tentang teknik yang konsentrasi telekomunikasi nih ya. Nah, kenapa Oke. kok kan ngambilnya konsentrasi komputer nih kok, sama dengan sebelum-sebelumnya lah ya, yang podcast sebelumnya aku nanya Iya. komputer. Tapi kenapa Koko tuh ngambilnya mata kuliah yang telekomunikasi gitu? Oke, mau jawaban apa nih? Jawaban jujur, jawaban Oh, ya apa? jujur dong. Jujur ya. Ya gini, jadi kan kalau mata kuliah pilihan itu kan kita boleh ngambil yang di luar dari mata kuliah konsentrasi kita ya. Jadi saya nggak mungkin ngambil mata kuliah komputer karena konsentrasi saya komputer. Pilihan ada di Telkom atau di apa namanya kontrol ya. Nah, sebetulnya sejujurnya saya kalau ngambil kontrol saya kurang percaya diri karena matematik saya ya nggak sebegitu bagusnya lah karena kalau kontrol itu kan matematiknya butuh yang sangat canggih gitu ya. Nah, jadi saya ngambil telekomunikasi karena saya juga tertarik sama telekomunikasi gitu kan. Karena kan kita hari-hari ya pasti komunikasi gitu kan. Baik kita pakai alat ataupun ya kita ngobrol gitu ya. Walaupun sekarang Sekarang ya. ya kita ngobrol sekarang walaupun virtual gitu kan. Nah, jadi saya tertarik ngambil yang mata kuliah Telkom begitu. Jadi sambil sekali memenuhi SKS, tapi juga karena ya itu yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Iya betul, sangat dekat kan sama kita ini telekomunikasi ini. Oke, jadi Koko kan udah ngambil beberapa mata kuliah nih di telekomunikasi. Aku manggilnya Hmm. Koko, karena udah terbiasa dengan manggilnya Koko lah ya kita selama di elektro aku juga. Nah, di sini apa aja sih yang Koko pelajari itu di telekomunikasi? Boleh dong kok disebutin beberapa mata kuliahnya dan apa aja gitu yang Koko lakuin di sini? Oke, mata kuliah ya. Ya, Sebetulnya gini, kalau mata kuliah di elektro yang berkaitan dengan telekomunikasi itu kan sebetulnya yang wajib ya, misalnya yang wajib seperti dasar telekomunikasi itu kan pasti wajib semua dapat. Kemudian jangan lupakan jaringan komputer, komunikasi data yang seperti itu kan termasuk telekomunikasi. Tapi yang tambahan saya ngambil itu eh, saluran transmisi atau yang biasa kita sebut saltran gitu ya. Kemudian saya juga mengambil serat optik, sistem komunikasi serat optik, SKSO. apa Nah, aja itu dipelajarin? gini, kalau saluran transmisi sih sebetulnya kita mempelajari gimana kita membuat yang namanya saluran transmisi gitu ya. Jadi kan kalau kita mau komunikasi ya, kita ambil analogi yang kita ya, kita ngomong biasa. Kalau aku aja kita ngobrol ya, beta ya, kan butuh apa aja sih? Saya harus ngomong, kamu dengar. Kamu ngomong, saya dengar. Artinya kita butuh suara. Kemudian kita perlu sepakati nih, kita mau pakai bahasa apa?
gitu kan. Kita pakai bahasa Indonesia di sini. Jangan sampai saya ngomong bahasa Indonesia, kamu ngomong bahasa Jepang. Saya bingung gitu kan. Nah, itu harus disepakati. Kita mau pakai bahasa apa. Kemudian apalagi? Pakai medianya apa? Ya. Kemarin kita di multi-chat kita diskusi, kita mau pakai Zoom, mau pakai Teams, mau pakai Google Meet, mau pakai apa yang lain, media yang lain gitu ya. Nah, media ini kan penting gitu kan, artinya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita saluran transmisi juga demikian. Nah, saluran transmisi ini medianya ini gitu loh. Jadi kalau misalnya saluran transmisinya tidak bisa diandalkan, nah kita repot ini, kita nggak bisa ngobrol gitu kan. Seperti biasa kita kalau di kelas, gurunya lagi jelasin terus suaranya patah-patah gitu kan. Karena koneksinya jelek misalkan gitu kan. Nah, seperti itu gitu sistem saluran transmisi. Walaupun memang kemarin di Saltran lebih banyak kita fokusnya dengan kabel ya. Dengan kabel, dengan antena begitu. Yang fisik lah. Kemudian kalau ya. Maaf nih kok ngenyala. Kan tadi langsung ke secara fisik ini ya. Tapi kan sekarang pandemi. Apa memungkinkan gitu kok buat secara fisik? Gini. Sebetulnya kan gini. Kalau saluran transmisi itu kan nggak selalu misalnya aku mau ngobrol sama kamu. Terus saluran transmisinya harus kita sendiri kan enggak. Gitu loh. Saluran transmisi ini kan sudah kita bangun sebagai sebuah sistem gitu kan. Artinya siapa yang mau pakai ya silakan pakai gitu kan. Paling tabrakan gitu kan. Tabrakan ya itulah jadinya loss gitu kan. Nge-lag kan kayak gitu-gitu itu kan. Nah, saluran transmisi itu seperti itu gitu. Jadi bukan berarti masa pandemi terus gimana nih membangunnya fisik segala macam. Ya nggak apa-apa kan itu sudah dibuat dulu-dulu gitu kan. Kecuali proyeknya adalah membangun sistem komunikasi di misalkan pedalaman, di daerah yang agak terpencil. Oh itu beda cerita gitu. Mungkin ketika pandemi, oke kita nggak bisa ke sana gitu ya. Nah, paling seperti itu. Ada lagi nggak kok? Tadi aku banyak kan dengar yang saluran transmisi ya. Ada lagi nggak tuh kok? Apa aja yang dipelajari di Telkom secara keseluruhan gitu kok? Oh, kalau di Telkom keseluruhan, ya begini sih sebetulnya kan komunikasi itu tujuannya apa sih gitu kan? Komunikasi itu kan kita mau menyampaikan informasi ke orang tertentu gitu kan? Kita mau sampaikan informasi ke tujuan kita. Nah, tujuan dari telekomunikasi itu sebetulnya kan gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan informasi yang kita punya ke tujuan dengan cepat gitu kan, dengan tepat, artinya jangan sampai hilang datanya begitu kan. Kemudian kita juga mau saluran yang aman gitu kan, artinya supaya jangan sampai bisa disadap lah seperti itu kan masalah gitu kan. Kemudian aman juga artinya untuk pengguna juga gitu kan, jangan sampai misalnya ketika komunikasi ini alatnya malah membuat kita jadi dirugikan gitu kan, nggak aman gitu, itu juga masalah gitu kan. Nah sebetulnya kalau secara umum telekomunikasi ya mengarah ke tujuan itu gitu beta. Jadi ya masalahnya akan ada banyak gitu ya. Kalau memang mau dijelaskan nanti jadi kuliah ini, jangan jadi podcast. Jadi intinya tuh kayak apa yang dipelajarin di telekomunikasi, ya cara orang buat komunikasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah tadi iya dong gitu. kuliahnya itu ya yang dipelajari, entah dari A ke tempat B ada salurannya, terus tadi kayak isinya apa gitu ya. Kalau ada pakai serat optik pun serat optik apa gitu ya. Iya betul, seperti itu aja. Aku juga mau nanya nih kok, kayak artinya kan secara sesuatu yang bisa kita terapkan secara langsung kan, ya kan? Betul.
Nah, di sini tuh lebih ke praktik atau ke teori yang Koko pelajarin selama di Maranatha ini? Eh, Psikonom. ya, oke. Memang sebetulnya kebanyakan teori, cuman memang ada prakteknya juga gitu loh. Jadi sebetulnya kalau teori dan praktek itu kan idealnya memang dapat dua-duanya gitu ya. Cuman kan ini ada terbatas dengan sebetulnya kan tergantung dengan dosennya. Kemudian tergantung juga dengan alatnya, tergantung juga dengan medianya dan segala macam. Jadi sebetulnya ada juga prakteknya gitu. Cuman ya memang kalau dibobot ya akan lebih banyak teori begitu. Oke, selama teori-teori kan tadi juga ada ya kok alat-alatnya. Ada nggak sih Mm-mm. project langsungnya gitu yang pernah Koko lakuin dengan alat tertentu juga Oh, gitu? proyek ya. Oke. Iya, Kalau proyek proyek-proyeknya. gini, saya ingat mata kuliah jaringan komputer, saya pernah diminta untuk sekelas sih sebetulnya. Jadi kita tuh setiap anak disuruh pegang 2 komputer minimal. Jadi kan kalau kamu tahu pernah ke lab Telkom ya. Nah, semoga pendengar juga pernah ke lab Telkom ya. Nah, kalau di lab Telkom itu isinya banyak komputer di situ ya. Nah, tapi ternyata apa namanya karena satu dan lain hal ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi tugas kita sama satu semester adalah memperbaiki supaya komputer itu siap digunakan untuk apa namanya untuk kuliah dan juga untuk akses internet. Nah, akses internet itu kan komunikasi juga gitu ya. Jadi saya ingat itu urusannya cukup panjang itu ya. Jadi kita ngambil internet itu dari pusat Maranatha itu yang biasa kita kalau itu kan harus login gitu kan. Ya, Nah, itu kalau wifi-nya. Tapi kan ada yang jaringan itu dengan kabel. Kalau kamu tahu itu yang kayak kalau di ruang dosen komputernya, nah itu tidak pakai wifi, itu pakai kabel gitu. Jadi pakai kabel dicolok gitu LAN. Nah, jadi kita ngambil LAN-nya itu dari pusat, colokin ke ada alatnya di lab Telkom, kemudian itu akan dibagikan ke ke komputer-komputer. Nah, itu lumayan juga itu apa motong-motong kabelnya gitu ya. Masang-masang konektornya itu lumayan juga itu. Beta nggak tahu pernah coba atau nggak. Mungkin nggak karena sudah diperbaiki sama angkatan saya. oh, kayaknya juga Kamu ada udah dapat. keburu pandemi kayaknya kok di bagian Oh angkatan ya aku. keburu pandemi betul kamu ya. Jadi nggak sempet tuh Iya. itu ya gini ya saya ceritanya itu kabel ya luarnya gitu. Dalamnya tuh ada sekitar berapa tuh? 8 pas 10 kabel gitu loh. Jadi kabel dalamnya ada kabel-kabel kecil lagi. Terus tengahnya tuh ada tulangnya gitu plastik itu. Nah plastik itu mau dipotong tuh, wah itu alot juga itu. Jadi kita mesti ngupas luarnya, ngupas dalamnya lagi, itunya lah. Itu lumayan gitu kan, tapi itu pelajaran. Kemudian saya pernah coba, komunikasi data, saya pernah disuruh coba komunikasi serial antar 2 komputer dengan kabel. Nah kabelnya harus buat sendiri. Buat Jadi kabel tuh, kabel. Hah? membuat kabel. Iya, bikin kabel untuk komunikasi serial. RS232 itu nggak terlalu sulit sih sebetulnya. Apa bagian pengirim sambungkan ke penerima. Sebaliknya penerima sambung ke pengirim. Kemudian apa ground disambungkan. Sebetulnya hanya 3 kabel simple, bikin yang agak panjang, colokin, beres. Cuman karena dulu saya ngambilnya Komdat dulu baru Jarkomnya, komputernya belum diperbaiki beta. Itu yang lebih susah masalahnya. Betul Nah, juga. itu aja. Iya, karena saya ngambil komunikasi data dulu karena waktu itu di semester pendek saya ngambilnya. Jadi itu yang terjadi. Tapi Jadi oke. cara proyek tuh susah atau enggak kok? Kalau tadi kan Koko bilang gampang. Jadi kalau secara keseluruhan gitu, susah atau enggak tuh? Kalau susah atau gampang kan orang relatif ya. Cuman kalau menurut saya, kalau yang namanya proyek itu intinya kalian harus siap repot gitu aja. Kalian harus siap repot, harus siap
effort lebih gitulah, karena ketika kita berhubungan dengan alat-alat ini ya kadang-kadang alat ini nggak bisa diprediksi ya. Kayak saya waktu itu hari Kamis mau dites sama Pak Yudea untuk ini apa akses internetnya gitu ya. Saya mau dites. Kemudian karena saya mau dites, saya datang pagi, komputer saya nyalain dari pagi. Saya datang jam 7:30, saya nyalain komputernya supaya nanti 9:30 pelajaran Jarkom sudah tinggal pakai gitu kan. Harapannya pagi-pagi bandwidth masih belum banyak yang pakai gitu kan. Tahu apa yang terjadi? 9:30 saya masuk kelas, harddisknya kobong. Harddisknya rusak. Nggak bisa kebaca. Jadi komputer booting aja terus seperti itu. Itu kan saya nggak bisa prediksi. Sampai saya diketawain aja sama dosennya. Itu namanya kamu kamu berarti harus coba lagi. Jadi biar lebih prepare juga ya kok, lebih lagi. Ya prepare aja yang seperti itu ya memang bisa terjadi gitu. Jadi kalau untuk proyek sih nggak begitu susah. Susahnya enggak, cuman ya itu effortnya aja harus sering ke lab, harus sering mengerjakan gitu, sering coba gitu. Jadi ya telekomunikasi ya, kadang kan kita nggak tahu ya tengah-tengah jalan mungkin awalnya baik-baik aja, tapi tengah-tengah jalan ada kendala atau masalah, ya bisa seperti itu. Nah itu yang masalah. Oke, itu tadi kan kita ngebahas proyek-proyek Niko. Aku juga tadi ada beberapa proyek yang Koko singgung tuh berkenanan dengan alat-alat komputer atau segala macam ya. Nah, pengalaman Koko tuh pakai alat-alat yang di lab Telkom tuh bagaimana? Apa aja sih kok ada alat-alat apa aja di situ? Alat ya. Kalau alat ada banyak sebetulnya, kayak antena tuh macam-macam kita punya banyak. Cuman karena saya nggak ngambil mata kuliah antena, jadi mungkin saya nggak dapat tuh untuk pakai si alat antena itu. Padahal saya pengen juga coba itu. Kemudian kalau di lab telekomunikasi itu alat-alat praktikum dasar telekomunikasi itu kan macam-macam ya. Sampai kita ngeliatin sinyalnya telepon juga ada kan. Kemudian yang baru tuh saya pernah ini kemarin pandemi, tapi Pak Aan kebetulan berhasil beli itu alat. Jadi dia tuh alat penyambung untuk kabel serat optik. Nah, kalau ditanya susah atau gampang, ini yang susah. Kamu belum pernah lihat serat optik ya? Serat optik itu benar-benar setipis jarum. Si serat optiknya itu transparan, gedenya tuh kayak jarum apa peniti gitu loh, tipis gitu. Nah itu kalau ditusukkan ke tangan, itu kerasa di tangan. Jadi terasa ketusuk gitu loh. Walaupun nggak tembus ya, nggak tembus. Jadi itu sangat ringkih. Kemudian kita harus dua gitu ya, kita ngupasnya aja harus hati-hati kan artinya kan. Kemudian serat optiknya tuh harus kita taruh gini di mesinnya. Ini serat optik 1, 2, ini kita ginikan. Ya. Kalau sudah baru nanti tinggal dilas sama alatnya sih, alatnya yang kerja. Cuman, nah itu motongnya harus hati-hati. Kadang-kadang kan kita motong mungkin agak miring gini ya. Jadi si serat optiknya miring gini. Nah itu udah nggak bisa kerja itu. Udah masalah. Waktu itu aja saya nyoba ya 3 kali kan ada sama teman-teman ya. Saya nyoba lossesnya 80%, 70%, 90%. Paknya sampai ketawa-ketawa, ini mah mending gak usah bikin kabel. Kalau lossnya min 60 dB ya buat apa gitu kan. Tapi ya itu namanya kita nyoba gitu kan, gini gitu. Nyobain gini satu-satu gitu susah gitu. Tantangan baru juga ya kok. Ya walaupun itu nggak masuk nilai ya, itu nggak masuk nilai, cuman kita nyoba aja gitu. Jadi serat optik tuh cobanya nanti ditembakin laser gitu loh. Jadi si serat optik itu kan bisa mengantarkan cahaya. Jadi dari ujung tuh ditembakin laser gitu. Jadi dilihat di ujung sana lasernya bagus nggak. Kalau sambungan kita jelek nanti lasernya tuh yang tadinya titik
jadi blur gitu kelihatan nanti. Kayak kamu nembak sinar laser ke ujung ini aja ke tembok gitu ya. Kan Ya. nanti kelihatan titik gitu kan. Nah, nanti bentuknya nggak titik. Agak miring apa segala atau blur gitu. Nah, kalau gitu berarti udah kelihatan tuh lossnya di atas 50 dB, 60 dB. Mending nggak pakai kabel sekalian kalau udah gitu. Wah, jadi menarik ya, bisa kita nyoba-nyoba hal seperti itu. Itu belum ada sih, jadi kalau misalnya tadi aku udah dengar-dengar dari podcastnya yang elektro, yang komunikasi yang lain gitu. Maksudnya kayak Heeh. komputer dan lain tuh nggak ada. Itu baru pertama kali dan itu juga masih baru ya kok alatnya. Itu alatnya memang baru itu di lab mana? Di lab Telkom atau dititipkan di lab LK saya rada lupa. Itu alat baru. Tapi pasti kalau kalian ngambil serat optik lagi, pasti Pak Aan coba push untuk ini lagi sih kalau dosen masih Pak Aan ya. Atau siapapun dosennya pasti harusnya sih di-push untuk nyoba itu lagi. Nah, nyoba itu ya pengalaman sih gitu. Butuh tangan yang benar-benar stabil gitu loh. Nggak boleh goyang itu agak susah itu. Konsentrasi ya lebih tepatnya. Mm-mm. Terus kalau ini nih kok, kan Koko udah ngambil beberapa mata kuliah yang telekomunikasi. Ada nggak sih Mm-mm. tips and triknya gitu kok? Buat selama Koko di telekomunikasi itu apa? Gitu. Entah Oh, tadi tips kuliah tertentu ya. harus begini, tricks and triknya gitu. Oke. Tips and trick sebetulnya begini ya. Kalau telekomunikasi itu memang banyaknya hafalan. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak menghafal. Tapi memang hafalan itu jangan gini loh. Ini tuh kan mata kuliah ya, bukan olimpiade matematik. Bukan olimpiade matematik apa sih? Bukan angka apa random gitu loh. Kan ada kan yang di itu rekor muri itu orang anak Iya. kecil ngapalin berapa ratus angka gitu. Tapi kan angka itu random, nggak ada maknanya gitu kan. Hmm. Hanya dia ngapalin pure ngapalin. Nah, tapi kalau ini jangan seperti itu karena ini mata kuliah gitu loh. Dia ada maknanya, ada logikanya di balik itu. Misalnya kamu mau ngapalin misalkan eh, bagaimana protokol komunikasi dari komputer menggunakan LAN misalkan gitu ya. Apa aja yang harus dilewati segala macam kamu apalin boleh kita apalin karena memang itu nama-nama yang perlu diapalin. Tapi ada logika di balik itu. Kenapa harus ini dulu? Kenapa harus ini dulu? Sini apa yang dilakukan? Apa yang terjadi di tahap ini? Nah, itu satu, itu perlu. Kemudian gini, kalau itu dari segi teknis belajarnya gitu kan. Kemudian dari segi non teknisnya gitu ya. Saya sih gini, mungkin kita online masih lama ya. Jadi memang ini nggak hanya Telkom aja sih, ini saya pesan gini. Kita perlu banyak tanya ke dosen gini. Karena saya tahu bahwa kelas online, terutama online gitu ya, kelas itu cukup membosankan gitu. Apalagi kita, oh ini bukan maksud saya bilang kelasnya bosan, bukan. Saya tahu pasti kita punya godaan untuk melakukan hal lain gitu kan, karena online ini. Nah, kita perlu, Lagi gitu ya kok. nah Atau iya betul, gitu. itu dia makanya. Kalau makan nggak terlalu masalah justru. Kalau browsing yang lain itu yang masalah kan. Nah, kita perlu gimana caranya supaya kita bisa konsentrasi dengan kelas ya kita perlu engage, kita perlu terlibat dengan kelas itu. Gitu loh. Jangan kita cuma mendengarkan. Kalau kita cuma mendengarkan pasti bosan. Itu udah pasti ngantuk, bosan, ngomel-ngomel itu udah pasti. Kita perlu engage, kita perlu terlibat dengan apa cerita yang diberikan oleh dosen itu. Maka ya perlu menjawab, perlu ikut menghitung, perlu ikut nanya, itu penting gitu loh. Kalau di dosen ada mungkin yang mengatakan harus open cam dan segala macam, sebetulnya nggak ngaruh juga. Menurut saya yang lebih ngaruh pikiran kita ini, gimana kita engage dengan kelas ini seperti beta dengerin saya kalau anda nggak ngikutin apa yang saya ceritakan kamu tidur
Mungkin aku pertanyaannya malah aneh-aneh kok yang nggak nggak sesuai dengan. nyambung-nyambung gitu kan misalkan gitu kan. Nah itu ya. Kemudian gini apa jangan terlalu terintimidasi dengan dosen tertentu gitu loh. Karena gini, saya memang sering dengar kadang-kadang mungkin dari teman, mungkin dari kakak tingkat kita dikasih tahu bahwa hati-hati ketemu dosen ini nanti apa gitu kan ada masalahnya gitu kan. Misalnya pelit nilai kayak atau dosennya rese misalkan gitu kasarnya gitu ya. Nah, kita jangan terlalu terpengaruh dengan itu. Kalau kita datang ke kelas dengan terpengaruh itu ya iyalah jadi kacau. Ya iyalah jadi beneran kerasa rese, beneran kerasa nilainya kecil dan segala macam gitu loh. Usahakan kita datang ke kelas tuh dengan apa ya dengan normal-normal aja gitu. Jangan takut dengan dosennya karena saya 4 tahun di elektro gitu ya, ketemu berapa banyak dosen, saya rasa dosennya nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Aneh-aneh kok gitu maksudnya. Jadi seaneh apapun itu dosen masih bisa dihadepin gitu loh. Asal kita ya memang harus belajar gimana caranya ngadepin dosen yang seperti ini. Mana caranya ngadepin dosen yang seperti itu. Dosen ini senangnya apa, nuntutnya apa. Nah itu yang coba kita penuhi, itu yang coba kita kejar, udah gitu. Nah kalau dosen itu merasa puas dengan kinerja kita kan ya pasti enak-enak aja gitu loh. Kalau memang dosen itu merasa kita males atau kita itu nggak dengerin dia ya jelas aja kita kena masalah gitu loh. Ditegur kah atau nilainya jadi jelek atau apa segala macam. Itu ya jelas-jelas saja. Tapi kalau kita berusaha untuk ngejar apa yang dia mau gitu ya, ya pasti ada penilaian tertentu gitu. Setidaknya dari dalam hati dia tahu bahwa kita berusaha. Buset, mantap banget ya, udah kayak pesan dari Kok Clarence secara langsung nih buat adik-adik tingkatan secara nggak langsung nih. Udah langsung diselipin semuanya dari tips and trick tuh ya. Cuman nanti aku ada beberapa yang aku simpulin tuh, artinya kalau misalnya kita trik dan tipsnya buat di teknik elektro yang konsentrasi telekomunikasi, itu artinya kita tuh harus paham konsepnya ya artinya. Oh, kayak tadi kan kita di Ya kelas, kita betul. dengerin, kita diem, benar-benar terlibat, itu kita harus paham pemahaman konsepnya, ya kan? Iya. Apalagi di awal banget tuh kok bilang telekomunikasi itu kayak kita harus tahu ini cara ke sana tuh gimana, nggak cuma secara teori dan kita inget doang, tapi Iya benar-benar banyak cerita gitu sebetulnya konsepnya itu. ini jalan ceritanya tuh ada gitu loh. Tapi artinya tips dan trik intinya buat yang si telekomunikasi ini adalah kita paham konsepnya gitu ya kok. Ya, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, pemahamannya itu Koko lebih banyak ngambil dari dosen atau Koko tuh lebih sambil nyari-nyari di internet sampai searching gitu tuh, Kong? Kalau dari Koko. Oh, begini. Eh sebetulnya tergantung juga dengan gaya ngajar dosen gitu ya. Ada dosen yang memang eh, lebih mementingkan konsepnya. Jadi dari sini kita harus ngapain ke sana. Kemudian kan nanti ada tuh misalnya proses ini disebut apa. Kemudian misalnya alat untuk melakukan ini apa. Nah, ada beberapa dosen yang akan menyebutkan nama-nama ini dengan lengkap, ada yang enggak gitu. Nah, kalau enggak ya kita cari sendiri di internet gitu kan. Tapi setidaknya kita paham konsepnya kan, paham ceritanya. Nah, kalau kita cuman paham nama-namanya dan materi-materinya dan ininya aja misalnya kan ketika nyari di internet ya kita pusing juga membacanya. Oke, jadi kita harus sambil searching-searching juga lah ya, kok artinya setiap harinya itu. Entah baik dosen dari ngajar, ataupun yang dibicarakan atau tidak. Tapi artinya, selain dari dosen, kita juga harus lebih banyak explore sendiri ya, khususnya. Apalagi komunikasi gitu kan. Komunikasi itu kan juga selalu berkembang setiap saatnya. Iya betul. Jadi gini, lebih tepatnya gini, jadikan yang di kelas kamu dapat itu sebagai landasan untuk kita mencari di luar gitu, untuk mencari di internet gitu loh. Jadi kalau kita nyari di internet langsung ya kita nggak ngerti juga gitu kan.
Ada Dan bagian flip. kita juga harus konfirmasi lagi lah ya ke dosen. Biasanya banyak beberapa dosen tuh yang suka, ayo kita tukar pikiran, kayak ini gimana intinya, kayak misalnya kita dapat dari internet, belum tentu informasi dari internet juga benar gitu ya kok. Ya, betul. Sejalan nggak, atau jangan-jangan kita salah ngerti konteksnya. Oke deh kok. Ada nih kok satu pertanyaan lagi nih terakhir kok buat menutup. Karena tadi kok udah kasih pesan juga ya buat kita supaya kita tuh kalau di kelas dengerin segala macamnya. Nah ini pesan pesan Koko buat adik-adik kelas kita yang tadi itu udah Koko sampein gitu ya. Aku mau tanya yang terakhir tuh kesan Koko. Kesan Koko selama ngambil mata kuliah telekomunikasi itu gimana tuh kok? Oke, begini. Banyak orang berpikir bahwa Telkom tuh nggak seru gitu kan. Kemudian mungkin agak nggak terlalu banyak yang ambil Telkom dibandingkan komputer gitu kan. Kontrol juga agak dikit gitu kan, kebanyakan ke komputer. Kemudian banyak yang mungkin berpikir bahwa Telkom ini agak sedikit usang atau apa sih, ketinggalan zaman gitu ya. Nah, kalau orang lain mungkin melihat itu sebagai apa namanya kendala, atau melihat itu sebagai saya mending nggak masuk Telkom, takut nggak dapat apa-apa gitu ya. Saya menganggap itu lebih sebagai peluang gitu loh. Kenapa? Gini, kalau anaknya dikit, makin banyak kesempatan kita untuk dapat sesuatu dari dosennya gitu kan. Kemudian kalau memang alat banyak yang misalnya katakanlah mungkin ada yang rusak atau apa gitu, dengan orang yang lebih sedikit kan artinya saya bisa mencoba untuk memperbaiki alat itu. Artinya ada pelajaran juga gitu loh. Kemudian kalau memang katakanlah ketinggalan zaman, walaupun enggak sih sebetulnya. Tapi kalau memang ada konsep yang bahwa takut ketinggalan zaman, ya justru itu kesempatan kita untuk kita kembangkan gitu. Jadi mahasiswa juga berkembang terus ya. Iya, justru itu makanya menurut saya mahasiswa itu tidak selalu tidak selalu tuh hanya terima dari dosen gitu loh. Jadi kalau kita misalkan Pak mau belajar ini gitu, ya paling siap waktu di luar kelas misalkan gitu. Tapi kan kita dapat sesuatu, dapat pengalaman baru seperti yang saya serat optik itu kan di luar kelas sebetulnya Beta. Itu di luar kelas waktu itu terjadinya udah 14 kali pertemuan, kita siapa yang mau datang boleh datang, ya saya datang ke kampus demi dapat pelajaran itu gitu. Nah, saat kita siap waktu, siap effort, sebetulnya masih banyak yang bisa dipelajari, dikembangkan. Justru itu kesempatan buat kita gitu. Jadi kesan saya sih nggak ada masalah menurut saya ngambil mata kuliah dari telekomunikasi juga. Karena toh sebetulnya komputer digabungkan dengan telekomunikasi kan sebetulnya. Yang sekarang itu. Malah fun gitu ya, malah jatuhnya. Iya. Coba-coba tadi itu motong-motong kabel. Iya, justru itu dia. Ada waktu luang, motong-motong kabel sekalian pengalaman juga ya kok. Iya, betul. Sekalian olahraga. Betul, olahraga tangan. Iya. Oke, kira-kira begitu aja ya kok dari teknik elektro, konsentrasi, dan komunikasi. Thank you semuanya, bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye.